Perkenalkan, nama saya Niloh Ayuwantari. Saya seorang guru yang saat ini bertugas di Sekolah Dasar Nomor 1 Ciburai. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Guru untuk Bapak Ibu guru seluruh Indonesia. Semoga di Hari Guru ini kita sebagai pendidik bisa lebih semangat, lebih memberikan pembelajaran yang bermakna. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi sedikit pengalaman tentang pelatihan literasi mental yang sudah pernah saya ikuti. Nah, tujuan dari video penjelasan ini di antaranya mungkin tiada lain untuk memberikan edukasi yang lebih luas lagi kepada rekan-rekan guru, rekan sejawat dan sekolah-sekolah lain, pentingnya tentang kesehatan mental dan bagaimana cara menanggulangi kesehatan mental. Mari kita simak bersama-sama video penjelasan dari saya. Terima kasih. Karena ini masih berlanjut ya dari materi penjelasan. Baik, Bapak Ibu, di sini saya ingin menyampaikan materi terkait pelatihan yang sudah saya ikuti di Hotel Haris. Nah, yaitu pelatihan literasi kesehatan mental. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa itu kesehatan mental atau tentang mental health. Yang healing, ya bisa jadi healing, selain healing gangguan jiwa. Secara umum di mana kesehatan mental itu merujuk pada keadaan emosional, psikologis dan sosial seseorang. Nah, ini mempengaruhi cara kita berpikir, merasakan dan juga bertindak. Kesehatan mental juga berperan dalam bagaimana kita menghadapi stres yang berhubungan dengan orang lain atau interaksi sosial kita. Adapun tujuan dari literasi kesehatan mental ini yang dimana memiliki pemahaman umum tentang bagaimana tubuh dan pikiran yang sehat berfungsi, kemudian mengetahui tentang gangguan mental yang umum, kemudian mengetahui bagaimana dan di mana mencari dukungan kesehatan mental ketika seseorang atau kita membutuhkannya. Nah, ini manfaat literasi kesehatan mental menurut Tamlin de Anelu ya, dalam bukunya Journal of Mental. Nah, literasi yang rendah berkolerasi atau berdampak dengan tingkat depresi, kecemasan, stres yang lebih tinggi. Kemudian, literasi kesehatan mental yang rendah memperkuat stigma terhadap gangguan mental yang menjadi penghalang bagi penggunaan layanan kesehatan mental serta intervensi pengobatan. Jadi di sini stigma seperti tadi Miss Ade sampaikan, gangguan jiwa ya Miss ya, itu termasuk stigma dalam literasi dalam kesehatan mental. Kemudian literasi kesehatan mental memungkinkan seseorang membuat keputusan yang tepat tentang kesehatan mentalnya serta memfasilitasi intervensi dini dan pengobatan yang sesuai. Mental, di mana kesadaran akan kesehatan mental membantu seseorang atau individu itu mengenali tanda-tanda stres dan depresi. Nah, ini mendorong orang untuk mencari bantuan sebelum masalah terjadi lebih serius. Kesadaran juga mengurangi stigma seputar masalah kesehatan mental supaya tidak nanti Bapak Ibu memiliki stigma yang negatif terhadap kesehatan mental, karena secara umum itu sudah ada kalau stigma tentang kesehatan mental itu buruk. Tentang literasi mental artinya pasti orang itu memiliki gangguan jiwa, mentalnya tidak sehat atau dia mengalami depresi, emosi tingkat tinggi dan kekacauan dalam hidupnya. Itu yang perlu diluruskan dari stigma literasi mental. Nah, ciri-ciri kesehatan mental yang baik. Nah, kita simak sama-sama. Di sini ada yang namanya stabilitas emosi, di mana seseorang mampu bersikap tenang dan mengelola emosinya dengan baik. Bahkan di masa-masa sulit ketika menghadapi permasalahan pun dia
bisa bersikap tenang. Kemudian hubungan sehat. Nah, keterhubungan dengan orang lain atau interaksi sosial dan mempertahankan persahabatan yang mendukung. Kemudian ada keyakinan diri, memiliki kepercayaan diri dan menghargai diri sendiri. Terkadang orang-orang yang mengalami tekanan mental, baik itu depresi, emosi, stres dan sebagainya, dia butuh yang namanya menghargai dirinya sendiri. Jadi tidak terus menyalahkan dirinya sendiri. Kemudian ada kemampuan untuk mengatasi stres. Kemampuan mengelola stres sehari-hari. Tidak dipungkiri ya Bapak Ibu, kalau kita itu berinteraksi, bersosialisasi pasti mengalami yang namanya stres, baik itu stres ringan, stres sedang maupun stres berat. Jadi di sini kita pahami untuk kemampuan mengelola stres sehari-hari dengan cara yang sehat. Nah, cara yang sehat bukan dengan menghindari atau bereaksi berlebihan. Mungkin salah satu cara yang sehat kita jalankan hobi, mungkin yang suka olahraga, piknik, healing seperti Bu Dwi tadi sampaikan, kita bisa antisipasi supaya mental kita tetap sehat, kita lakukan itu. Kemudian pola pikir yang sehat. Nah, mampu fokus untuk beraktivitas, membuat keputusan dan memecahkan masalah secara efektif. Ada kesadaran diri, mengerti perasaan, pikiran dan perilaku. Terakhir ada resiliensi, kemampuan seseorang untuk bertahan, bangkit dan beradaptasi secara positif ketika menghadapi tekanan, tantangan maupun situasi dalam hidupnya. Kesehatan mental. Semoga tidak ada di antara Bapak Ibu yang memiliki gangguan kesehatan mental dari 8 ciri-ciri ini ya. Pertama, perubahan mood yang signifikan dan berkelanjutan. Jadi perubahan mood yang signifikan itu kebiar-kebiar kalau orang Bali bilang ya. Sekarang senang, marah, nangis ya. Terlalu signifikan, terlalu cepat. Kemudian penarikan diri dari aktivitas sosial. Ini biasanya suka menyendiri, mungkin termasuk juga orang yang introvert ya. Penarikan diri dari interaksi sosial. Nah, seperti ini kemudian itu juga termasuk gejala gangguan kesehatan mental. Jadi Bapak Ibu yang sering susah tidur, apalagi itu berkelanjutan lama, sebaiknya kalau kemarin saya di pelatihan itu sih disarankan kalau terjadi gejala yang berkelanjutan lama itu lebih baik kita datangi psikolog, jadi berkonsultasi dulu karena penyebab kesulitan tidur itu beragam tapi merujuk pada kesehatan mental, gangguan kesehatan mental. Kemudian perubahan pola makan dan berat badan. Nah, pola makan yang tinggi, berat badan yang melonjak tinggi ataupun merosot itu termasuk gangguan kesehatan mental. Kemudian kesulitan berkonsentrasi dalam mengambil keputusan. Nah, di sini ada namanya hierarki kesehatan mental atau kedudukan kesehatan mental. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dari keempat warna tersebut, yang di bawah itu tidak ada stres atau tidak ada stres negatif, ya tidak ada masalah, aman. Kemudian lihat di paling bawah stres negatif. Nah, ini contohnya itu perasaan kecewa, pesimis, sedih, marah dan kesal. Ketika kita mengalami perasaan kecewa, pesimis, sedih, kesal, nah itu dialami setiap orang yang dihadapi masalah sehari-hari. Kemudian di kedudukan kedua di atasnya lagi ada namanya masalah kesehatan jiwa. Nah, yang mana termasuk masalah kesehatan jiwa. Nah, contohnya itu mengalami perundungan atau pembulian, kemudian peperangan, kematian anggota keluarga. Nah, jadi pertengkaran, ditinggal orang terdekat, orang terkasih, kemudian mengalami perundungan, itu termasuk masalah gangguan jiwa. Ketika seseorang mengalami masalah kesehatan jiwa ini, salah satu contohnya, kalau perundungan itu pasti merujuk ke trauma, ya mengalami trauma. Jadi disarankan perlunya bantuan tambahan, yaitu mungkin bisa berkonsultasi dengan psikolog atau mencari seseorang yang dipercaya untuk mendampingi. Kemudian di tingkatan yang tertinggi itu ada gangguan jiwa. Kalau tadi masih masalah kesehatan jiwa, yang paling tinggi itu gangguan jiwa.
contohnya sudah depresi, gangguan kecemasan, gangguan bipolar. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar bipolar, salah satu artis kita ya, Mas Anang. Dia mengalami gangguan bipolar. Nah, di sini individu mengalami disfungsi otak yang menghambat keberfungsiannya sehari-hari. Nah, itu dari hierarki kesehatan mental. Nah, adapun penyebab masalah kesehatan mental secara umum itu pasti adanya faktor genetik juga mempengaruhi Bapak Ibu. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi, pengalaman traumatis. Walaupun tidak semua orang memiliki pengalaman traumatis, tapi ini sangat berdampak bagi kesehatan mental. Kemudian penyakit fisik juga menyebabkan masalah kesehatan mental, kehilangan perpisahan, lingkungan keluarga, stres berkepanjangan, guna dan tekanan sosial. Penampakan otak besar manusia, yang dimana kerja otak untuk dan kesehatan mental. Nah, setiap otak manusia itu terdapat, kalau di sini ada istilahnya frontal lobe, temporal lobe, cerebellum. Nah, ini terdapat atau ada yang namanya amigdala, itu biasa kemarin dikasih tahu dan saya sempat search juga, ada di bawah cerebellum sama spinal cord itu ada di sana, di mana amigdala itu berperan penting dalam mengatur emosi seperti rasa takut dan agresi, serta dalam memori yang responsif lawan atau lari. Jadi amigdala itu yang berperan penting merespon bagaimana seseorang itu mengalami emosi, naik turunnya emosi itu diatur oleh amigdala yang ada di otak manusia. Kemudian ada sistem limbik. Nah, terlihat dalam berbagai fungsi termasuk pemrosesan emosi, memori jangka panjang, motivasi perilaku dan respons stres. Kemudian ini yang saya bilang lobe frontal, mengendalikan fungsi eksekutif tingkat tinggi seperti perencanaan, pengaturan diri dan pemecahan masalah. Fungsi masing-masing dari bagian otak manusia. Ada di sini beberapa jenis mental disorder atau mental illness atau gangguan mental. Ada yang namanya gangguan mental persepsi dan kognisi. Disebut juga psikosis. Ini sebenarnya penjelasannya lumayan panjang Bapak Ibu, jadi nanti saya share saja PPT-nya. Nah, ini bipolar, mood disorder juga. Bipolarnya gangguan suasana hati di mana seseorang bisa mengalami perubahan mood yang sangat ekstrim, dari yang bersemangat, energik sampai yang paling sedih dan putus asa. Ada panic disorder. Ada yang itu menyampaikan bahwa ada salah satu muridnya yang mengalami self harm. Jadi dia melakukan sayatan-sayatan kecil pada tangannya tanpa sepengetahuan orang tua, tanpa sepengetahuan guru di sekolah. Jadi yang tahu pertama itu adalah teman-temannya. Dia semacam bawa silet, terus cutter kecil itu, kadang pakai sisir, kan ada sisir yang tajam itu dipakai. Sampai akhirnya teman dia itu memanggil anak itu dan istilahnya ditanyakan lah apa sebenarnya yang dia lakukan, sampai sayatan itu membentuk seperti apa namanya itu yang kalau kulit berbuah tuh ya kayak gitu. Jadi dia senangnya itu tumbuh itu jadi kayak tato katanya. Ini anaknya perempuan kelas 6 SD. Dia menyayat bagian tangannya itu sampai berkali-kali. Ketika keluar darah dia merasa senang katanya. Pokoknya senang saja saya pukul gitu. Enak rasanya. Ya, kalau pas dia itu menyampaikan kalau kita ketemu siswa maupun anak yang seperti itu yang mengalami self harm, itu biasanya ditanggulangi dengan memberikan dia karet gelang atau benda-benda yang kiranya lentur katanya untuk merubah stigmanya dia biar tidak kulitnya dia yang disayat. Kalau untuk meditasinya bagaimana kita bisa melihat dari anak atau sahabat, saudara atau siapapun karakteristiknya sehari-hari dulu kita pantau, mungkin tanpa sadar kita melihat kok kayaknya ada perubahan, biasanya tidak seperti itu dan biasanya begini begitu. Kita bisa pantau dari 9 ini ya, apakah ada perilaku
deteksi dininya. Nah, deteksi dini dari yang pertanyaan tadi, cara mendeteksi dini. Di sini ada kondisi fisik, emosi, kognisi, dan perilaku. Ini dan kondisi fisik merupakan keluhan yang berkaitan dengan biologis seseorang seperti sakit perut, sakit kepala, gemetar, sesak napas, otot tegang, dan sebagainya. Kita bisa lihat dari emosinya, emosi yang berubah signifikan dari sedih, perasaan tidak berdaya, menjadi cengeng, mudah cemas, dan sebagainya. Kemudian kognisi, mudah terdistraksi atau teralihkan, tidak fokus, ya sulit konsentrasi dan tidak fokus. Kemudian dari perilaku, lebih agresif dari biasanya, lebih dari sewajarnya lah dalam situasi tertentu. Nah ini tadi cara meningkatkan kesehatan mental, di mana yang pertama berolahraga secara teratur. Dapat meningkatkan cara meningkatkan kesehatan mental, di mana yang pertama berolahraga secara teratur, dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Kemudian mengadopsi pola makan sehat juga berkontribusi pada kesehatan mental yang baik. Luangkan waktu untuk bersosialisasi dan terlibat dalam aktivitas yang kamu senangi atau dinikmati. Nah, biasanya orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu perlu yang namanya dukungan sosial. Dukungan sosial baik itu dari keluarganya sendiri, sahabat, atau orang-orang sekitarnya. Ini untuk memulihkan atau biasanya orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu perlu yang namanya dukungan sosial. Dukungan sosial baik itu dari keluarganya sendiri, sahabat, atau orang-orang sekitarnya. Ini untuk memulihkan atau meningkatkan kesehatan mentalnya. Ini ya, menghadapi stigma negatif tentang kesehatan mental. Mengurangi stigma buruk terhadap kesehatan mental. Tidak selalu kesehatan mental itu negatif. Oh, orang ini gila, orang ini mengalami depresi tingkat tinggi. Jadi supaya paham dari mental, kesehatan mental itu bagaimana, cara menanggulanginya, dan ciri-cirinya. Nah, apa langkah pertama yang dapat Anda ambil untuk meningkatkan kesehatan mental Anda sendiri? Mungkin tadi Bu Dwi sudah menyampaikan healing, bisa. Terus selain itu melakukan aktivitas yang disenangi, ya hobi. Ini kesimpulan dari materi saya yang pertama. Nah, literasi kesehatan mental membantu kita memahami, menjaga, dan mengelola kondisi psikologis dengan baik. Dengan pengetahuan ini kita dapat mengenali masalah mental sejak dini, mengurangi stigma, serta menciptakan lingkungan yang lebih peduli dan suportif terhadap kesehatan jiwa. Saya ikuti kesehatan mental, pahami pikiranmu, kuatkan jiwamu. Saya Bapak Ibu ya. Kesehatan mental, pahami pikiranmu, kuatkan jiwa. Ini ada ekspresi happy, senang ya Miss ya. Terus sad, sedih, angry, marah, surprise, ya itu kaget, terkejut. Terus scare, takut. Yang terakhir itu muak atau kecewa. Itu 6 emosi. Sini ada 3 komponen emosi. Ada komponen subjektif, bagaimana pengalaman emosi seseorang. Kemudian komponen fisiologis, bagaimana tubuh bereaksi atas emosi. Ada komponen ekspresi, bagaimana perilaku yang muncul atas emosi yang terjadi. Emotion regulation theory. Nah, ini mengatakan bahwa bagaimana seseorang memproses dan menolak emosinya sangat berpengaruh terhadap bagaimana stres dialami dan ditanggapi. Nah, bila regulasi emosi buruk, stres cenderung lebih besar, lebih lama, dan lebih berdampak negatif. Jadi kaitannya dari emosi, ketika emosinya semakin memuncak, otomatis stres juga semakin tinggi. Lalu tampil maksimal. Awalnya kita nervous, tetapi ketika kita coba jalani terus mendapatkan hasil yang maksimal, itu termasuk eustress. Jadi menghasilkan
hasil yang lebih baik. Belajar hal baru yang menantang, jadi lebih pintar. Kemudian hasilnya kalau yang distress itu stres yang merusak dan membebani, kebalikan dari eustress. Nah, rasanya berat, bikin lelah dan sering menyebabkan sakit. Contohnya kerjaan yang menumpuk tanpa henti sampai nggak ada waktu istirahat. Kemudian masalah keluarga atau keuangan yang berkepanjangan, masalah merasa terjebak di situasi tanpa jalan keluar. Nah, ini biasanya berpengaruh ke fisik kita, Bapak Ibu. Ya, jadi dampaknya ke fisik kita lebih gampang sakit. Kalau sudah stres, kadang-kadang kepala sakit, badan itu merasa lelah, ya, merasa beban. Kemudian Bapak Ibu coba diperhatikan baik-baik. Saya punya gambar. Ini mungkin maksudnya kemarin narasumber itu untuk memastikan fokus kita. Mungkin Bapak Ibu bisa simak gambar ini. Apakah ini? Apa yang mungkin pertama Bapak Ibu lihat dari gambar ini? Singa. Kemudian ada berapa hewan? Kalau saya tanya ada berapa hewan Bapak Ibu? Coba sebutkan Bu Yayu. Singa. Kemudian ada berapa hewan? Kalau saya tanya ada berapa hewan Bapak Ibu? Coba sebutkan Bu Yayu. Ikan, singa, monyet, burung 4. Ya, monyet, gorila. Ada 4 gambar. Tapi kalau orang yang tidak fokus itu pasti yang pertama dia adalah pohon. Ya, pohon, burung. Padahal di situ ada hewan, ya, ada singa dan gorila, mungkin itu saling berhadapan. Stress skill, ya. Cara kita menghadapi tekanan hidup sama seperti orang kepanasan cari kipas atau minum es. Tubuh dan pikiran kita juga punya cara berbeda-beda untuk mendinginkan diri saat stres. Mungkin pada masalah tidak bisa langsung diatasi, jadi kita lebih baik menenangkan perasaan dulu. Nah, contohnya bisa curhat dengan teman. Nah, ini bisa namanya doom scrolling. Nah, batasi doom scrolling menggunakan media sosial yang terlalu lama. Media sosial yang beragam mungkin datang menghadapi konselor itu, dia berupaya untuk duduk lebih dekat dengan si konseli dan memperhatikan dari kontak mata maupun gerak-geriknya. Biarkan si konseli itu meluapkan apa yang dia alami. Jadi mau dia nangis atau apapun, kita simak, benar-benar fokus perhatiannya ke dia, ke si konseli. Itu yang kemarin di saya tinggi guru sama Kiyoshi guru. Masa saya dibilang Arab guru? Iya. Kemarin guru. Kan saya Yes, terima kasih Bu Cahaya sama Pak Ade dan Bapak Ibu semuanya. Untuk pengimbasan materi dari saya cukupkan. Terima kasih dan selamat siang. Kemudian menurut Bu Dwi, nah tadi itu kan menghadapi siswa dengan tantangan kesulitan emosionalnya. Di sini kalau menurut Bu Dwi, tantangan terbesar bagi guru, mungkin bagi Bu Guru Dwi sendiri, untuk mendukung kesehatan mental siswa di sekolah dari pihak guru. Tantangan terbesar Jadi tantangan terbesar saya, mungkin saya sendiri juga harus mengelola emosi saya dengan baik, sehingga saya tidak tantrum menghadapi murid yang tantrum. Menghadapi bagaimana sih sebenarnya, bagaimana seharusnya menghadapi anak yang
sikapnya seperti ini, atau mana yang tidak bisa mengelola emosinya. Itu yang saya belum pahami dan kuasai dengan baik. Pagi Bu Cahya. Pagi Bu Ayu. Kayaknya Bu Cahya bahagia sekali. Benar ya kabarnya bahagia sekali hari ini? Ya cukup bahagia. Sekarang nih, Bu Cahya terima kasih atas waktunya. Ini saya ganggu sebentar ya terkait wawancara sedikit. Nah Bu Cahya, ada yang mau saya tanyakan. Mungkin boleh Bu Cahya menceritakan pengalamannya Bu Cahya terkait atau ketika menangani siswanya Bu Cahya yang mengalami masalah emosional ataupun perilaku. Bagaimana pengalamannya Bu Cahya? Di kelas 5B. Anak tersebut itu sering saya amati, dia mengalami sering merasa cemas gitu loh Bayu, sering emosi dia. Nah terus setelah saya dekati anak tersebut, ternyata dia mempunyai masalah di keluarganya, di rumahnya. Apa langkah yang Bu Cahya ambil nih? Misalnya apa yang Bu Cahya lakukan untuk anak itu? Pertama waktu itu saya mendekatkan diri dengan anak tersebut secara dengan penuh empati ya, menanyakan ada masalah apa di rumah seperti itu. Kemudian saya memberikan dukungan secara penuh kepada anak tersebut agar dia merasa tidak sendiri, tidak merasa dirinya sendiri, masih ada orang yang lain peduli sama anak tersebut, seperti itu. Baik, berarti Bu Cahya sudah melakukan pendekatan lebih lebih intens ya, dalam arti kita memahami nih masalah anak tersebut. Betul. Lalu ketika sudah melakukan pendekatan, apa hasil yang didapat Bu Cahya? Bagaimana anak tersebut Bu Cahya? Kami berharap program seperti ini dapat terus berlanjut secara berkala agar guru semakin terlatih dalam menjaga kesehatan mental serta mendampingi siswa dengan lebih baik. Kedepannya kami berharap ada pendalaman materi tentang manajemen stres guru, komunikasi empatik dengan siswa dan orang tua, regulasi emosi, dan pencegahan burnout dalam profesi pendidik. Semoga dukungan terhadap kesehatan mental menjadi budaya di sekolah sehingga guru dapat bekerja dengan lebih bahagia, penuh motivasi, dan pada akhirnya berdampak positif pada kesejahteraan siswa. Untuk pembelajaran mental health di sini sangat bermanfaat sekali, terutama bagi guru untuk mengelola emosionalnya sendiri dan mengurangi stres, kemudian kecemasan, dan membuat guru itu menjadi lebih percaya diri. Perasaan saya mengikuti pengimbasan di kelompok pembelajaran tentang mental health, merasa sangat senang dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan mengaplikasikannya di dalam kelas bersama murid-murid. Tentunya saya sangat senang mendapatkan materi dari Bu Ayu tentang kesehatan mental, sehingga nantinya saya dapat menerapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Terima kasih. Ya, bagi saya sangat relevan karena materi pengibasan kesehatan mental yang telah disampaikan tersebut dapat membantu kami para guru-guru dalam memahami emosional siswa. Ya, saya merasa puas karena materi yang disajikan dapat membantu saya mengenali beberapa jenis kesehatan mental beserta ciri-cirinya. Itu dapat membantu saya atau menjadi acuan saya dalam menangani siswa di sekolah dari berbagai jenis kesehatan mental tersebut. Lipat boleh. Baik, itulah tadi tayangan pengimbasan dari materi literasi kesehatan mental. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi Bapak Ibu guru semuanya. Kesehatan mental, pahami pikiranmu, kuatkan jiwamu. Terima kasih.